Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian saudara-saudara? Semoga kita selalu berada di lindungan Yang Maha Kuasa ya. Nah, di video kali ini kita masih mendengarkan video pernyataan dari Miss Julid 8 oposisi. Bagaimana video pernyataannya? Langsung saja kita mendengarkannya ya. Wow, Tom Lembong impor dijadiin tersangka, tidak korupsi Sindiran demi sindiran dijadiin tersangka. Yang Emang ada diutarakan oleh program Miss menteri, Julid 8 oposisi. yang ada adalah program presiden. Ini pengagumnya Prabowo ini udah teriak-teriak nih, pengagumnya Jokowi teriak-teriak nih, bahwa seorang Tom Lembong korupsi. Yang dipermasalahkan sama kejaksaan adalah impor, mengeluarkan izin impor. Bukankah habis Tom Lembong itu ada menteri-menteri, banyak menteri, semuanya impor? Kenapa cuma Tom Lembong yang dipanggil? Ada apa nih? Apakah Tom Lembong karena oposisi? Wow, mulai ini ketahuan Prabowo adalah deng Soeharto kedua. Orang yang kritis akan dipenjarakan. Kasus 98 mulai terjadi lagi. Gitu dibilangin pelanggar HAM tidak mau. Ya kan? Ini fakta kan, akhirnya terbongkar. Siapa dulu yang melakukan kasus 98? Orang-orang yang berani bersuara hilang. Wow. Oke, kita lihat, ya kan? Zulkifli Hasan impor. Kenapa Anda tangkap itu jelas-jelas lo korupsi? Hah? Erlangga Hertanto pernah tuh dipanggil kejaksaan, kenapa hilang? Karena seorang Erlangga Hertanto bater. Itulah pernyataan dari Miss Julid oposisi. Kita sudah mendengarkannya saudara-saudara. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini kita update kasus yang sedang viral saudara-saudara di Kabupaten Karo, di mana awal mula kasus pembunuhan wanita dalam tas di Karo yang melibatkan 2 oknum polisi. Polisi menangkap 5 pelaku dalam kasus tewasnya Mutia, usia 25 tahun ya saudara-saudara, di mana wanita yang ditemukan tewas dalam tas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Begini awal mula pembunuhan itu terjadi saudara-saudara. Di mana di Treskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan pembunuhan itu terjadi di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pemantang Siantar. Itu pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 ya. Dan sementara pelaku diamankan Selasa tanggal 22 Oktobernya. Dan awalnya, kata Sumaryono, jasad korban ditemukan oleh petugas penyapu jalan. Iya. Ini sangat tega ya saudara-saudara, sangat tragis dan sadis. Pelakunya ini sudah layak dihukum seberat-beratnya. Dan terlibat juga 2 oknum polisi, itu termasuk juga obstruction of justice ya saudara-saudara. Awal mula kasus ini terungkap pada saat tanggal 22 Oktober yang mana ada petugas pembersih jalan melihat sosok mayat dan dia melaporkan kepada suaminya. Lalu suaminya melapor kepada pihak Polres Tanah Karo, kata Sumaryono saat dikonferensi pers di Polda Sumut Senin tanggal 28 Oktober 2024 ya saudara-saudara. Setelah itu jasad korban dibawa ke RS Bayangkara Medan untuk diotopsi. Berdasarkan hasil identifikasi, baru diketahui bahwa korban bernama Mutia Warah itu di Kabupaten Simalungun.
Lalu polisi menyelidiki kasus penemuan mayat itu dan menemukan adanya dugaan pembunuhan terhadap korban, di mana setelah diselidiki saudara-saudara, pelaku utama pembunuh itu berada di kota Pematang Siantar. Kemudian pihak kepolisian memburu pelaku dan mengamankannya di salah satu klinik di kota Pematang Siantar. Lalu beliau juga mengatakan, yaitu Kombes Sumaryono, Polda Sumut bekerja sama dengan Polres Karo dan Siantar melakukan penyelidikan secara intensif. Hasil penyelidikan kami dapatkan bahwa kami mendapatkan ada seorang pelaku tersangka utama, di mana perwira menengah Polri itu menyebut pihaknya memeriksa sebanyak 8 saksi hingga akhirnya menangkap sebanyak 5 pelaku, kelimanya yakni Jo, Sahrul, Edi, Iswadi, dan 2 oknum polisi Jeffrey Hendrik, personel Polres Pematang Siantar, dan Hendra Purba, anggota Polsek Raya Polres Simalungun. Lalu Sumaryono mengatakan korban tewas usai dianiaya oleh pelaku berdasarkan hasil otopsi, di mana korban tewas karena mengalami pendarahan hebat, saudara-saudara. Dari hasil penelusuran kami, bahwa korban atas nama MP ini diduga meninggal karena kehilangan darah dan ada luka-luka di bagian badan dan juga kepala. Hasil otopsi meninggal karena luka di kepala dengan pendarahan. Lanjut, Kombes Sumaryono mengatakan seperti itu ya, saudara-saudara. Dan adapun motif pelaku menganiaya korban hingga tewas adalah untuk memenuhi fantasi seksnya, saudara-saudara. Wah, untuk memenuhi fantasi seks ya. Lalu beliau kembali mengatakan, yaitu Kombes Sumaryono, motif dari pembunuhan ini adalah biasanya sebelum berhubungan badan, tersangka melakukan tindakan kekerasan dengan cara sedikit melukai badan korban. Ya, mungkin ini adalah fantasi atau imajinasi pelaku sebelum melakukan hubungan badan. Wow. Ada aja manusia seperti ini ya, saudara-saudara. Sebelum melakukan hubungan badan, dia melakukan menyakiti dulu maksudnya ya. Melakukan fantasi seperti yang dimaksud oleh Kombes Sumaryono tersebut. Lalu Sumaryono menyebut bahwa pelaku dan korban telah dekat selama 1 bulan. Jika hendak berhubungan badan dengan korban, pelaku selalu melakukan penganiayaan terlebih dahulu. Wih, ngeri kali ya. Dan Kombes Sumaryono juga mengatakan pengakuan tersangka bahwa selama berhubungan kurang lebih 1 bulan, tersangka utama ini memang dekat dengan korban dan setiap melakukan hubungan selalu didahului dengan tindakan kekerasan. Sumaryono juga menyebut bahwa pelaku biasanya menganiaya korban dengan berbagai cara seperti memukul, menggunakan tangan dan alat. Wih. Jangan-jangan psikopat seks ya, saudara-saudara. Tega dan sangat-sangat luar biasa ini sadisnya. Jika ini memang direncanakan, ini terkena pasal 340 ya, saudara-saudara, dan harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Jadi sampai di sini dulu saudara-saudara berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana pernyataan dari Miss Julid 8 oposisi dan juga awal mula kasus pembunuhan wanita dalam tas di Karo yang melibatkan 2 oknum polisi. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.